ada satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah membuat satu perumpamaan, qaryatan kanat aminatan mutmainnah, satu negara yang kanat aminah, negara yang aman, damai, mutmainnah, dan nyaman. Memang dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan negara mana, tetapi yang Allah contohkan adalah satu negara yang aminah dan mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sumber makanan, sumber rezeki di negara tersebut dari segala penjuru wilayah ada. Kalau dalam bahasa orang-orang tua dulu, hijau rano, ijo royo-royo, gemah ripah loh jenawi, kerto tentrem karto raharjo. Enggak kekurangan apa-apa. Ini Allah mengumpamakan satu negara seperti itu. Tetapi fakafarat bi an umillah, kemudian warga atau penduduk dari bangsa tersebut, dari negara tersebut, mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Bukan bersyukur, tapi malah sebaliknya kufur. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah akan menimpakan kepada bangsa tersebut, yang bangsa dulunya aman, tenang, rizkinya dari mana-mana ada, Allah timpakan kepada mereka libasal ju', ketakutan akan kelaparan. Kalau peribahasa, ada anak ayam mati di lumbung padi. Negara yang subur makmur tapi rakyatnya miskin. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nahl 112 tadi. Wal khaufi, dan juga warganya dicekam dengan ketakutan. Yang punya kerjaan takut kerjaannya hilang, yang punya bisnis takut bisnisnya hancur. Libasal khaufi wal ju'i bima kanu yasnaun. Itu semua akibat dari perilaku mereka sendiri. Maka jangan sampai kita sebagai penikmat, tentunya seharusnya bukan penikmat, penerus pengisi kemerdekaan yang dulu 79 tahun yang lalu diperjuangkan oleh orang-orang tua kita dengan keringat, air mata, bahkan darah, dengan hartanya, bahkan nyawanya. Kita yang melanjutkan harus tetap ini kita isi dengan sebaik-baiknya, dan nanti kita wariskan kepada anak-anak kita, karena ini amanah Allah, ini titipan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khianat terhadap amanah dan titipan tersebut. Ada satu makalah yang mengatakan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya', kuatnya satu negara, kuatnya satu komunitas masyarakat itu apabila didukung oleh 4 hal. Yang pertama, bi'adlil umara, dengan adilnya seorang pemimpin. Pemimpin dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Dan adilnya seorang pemimpin jauh lebih efektif dari yang lainnya. Bahkan dari fatwa seorang ulama sekalipun tidak seefektif adilnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, hanya dengan satu kali dia bertanda tangan, kemungkaran secara formal akan bisa ditekan. Kita ambil contoh awal tahun 2000-an di Jalan Kramat Jaya, konon dalam tanda kutip, mohon maaf, terkenal sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara.
di demo dari berbagai macam kalangan masyarakat, nggak mempan Pak. Tapi begitu ada seorang pemimpin gubernur yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sekali tanda tangan, Keramat Tunggak tutup, ganti Islamic Center. Belum lama di Surabaya, cukup lama, tempat prostitusi terbesar pula, di demo berbagai macam elemen, nggak mempan. Tapi begitu ada wali kota yang peduli amar ma'ruf, sekali teken tanda tangan, tutup. Sekitar 2016-2017 depan Ancol, Alexis, berapa kali saudara kita yang dulunya di FPI demo, nggak mempan Mbak. Tapi begitu gubernur peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sekali kebijakan tanda tangan, kerahkan aparat, tutup. Maka kuatnya satu masyarakat apabila bi'adlil umara, yang paling mendominasi. Kemudian yang kedua, wabi ilmil ulama, dengan ilmunya para ilmuwan, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah kecerdasan, menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat dan negaranya, bukan sebaliknya. Hancurnya negara ini Pak, bukan karena adanya orang bodoh, tapi orang-orang cerdas, orang-orang pinter yang justru tidak sejalan dengan keilmuannya. Yang rusak sistem tatanan di Indonesia ini bukan orang bodoh Pak, orang pinter yang mungkin namanya dengan gelar akademik lebih panjang gelar akademiknya, tetapi ilmunya tidak dimanfaatkan sesuai dengan ilmu itu sendiri. Maka kalau seorang ilmuwan, seorang ahli ilmu memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan, setelah adilnya pemimpin makin kuat. Kemudian yang ketiga, wa bisakhawatil aghniya, dengan dermawannya orang-orang kaya, orang-orang yang dikaruniai rezeki oleh Allah lebih, ia peduli dengan negaranya, ia peduli dengan lingkungannya. Misalnya dalam satu wilayah, di situ ada beberapa orang kaya, kemudian ia berbagi, mau mengentaskan kemiskinan yang ada. Begitupun di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain, maka kemakmuran di negara kita akan tercipta. Masjid Raya Al-Husna ini bisa berdiri megah seperti ini ya karena salah satunya bisa khawatil aghniya, dengan dermawannya orang kaya. Dan yang keempat, wa bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Maka kalau mungkin kita bukan seorang pemimpin, bukan seorang ilmuwan, bukan seorang aghnia, kita masyarakat yang biasa-biasa aja, maka enggak putuslah kita selalu berdoa agar negara kita Indonesia ini menjadi negara yang aminatam mutmainnah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, negara yang nyaman, negara yang indah, yang baik, yang dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.